Teman-teman yang saya cintai karena Allah, tidak terasa Ramadan sudah berlalu dari kita di 13 hari sebelumnya ya, subhanallah. Jadi kita sudah di hari yang ke-15, ke-14 ya, Masya Allah. Dan subhanallah, sepertinya baru kemarin kita berjumpa dengan Ramadan ya, baru kemarin kita saling mengucapkan tahniah ya, ucapan-ucapan ketika di awal bulan Ramadan. Dan sekarang kita sudah berada di 10 hari kedua bulan Ramadan ya, Masya Allah. Maka dari itu subhanallah, mari kita teman-teman terus bersemangat untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan sampai titik final ya, Masya Allah. Karena seekor kuda saja dia akan mengerahkan segenap kemampuannya ketika berada di penghujung lintasan perlombaan. Teman-teman mungkin pernah melihat perlombaan kuda. Kuda itu ketika sudah akan berada di penghujung garis finish, dia akan mengerahkan segenap kemampuannya, subhanallah. Dan kita tidak boleh kalah dari kuda. Kalau kuda bisa mengoptimalkan segenap kemampuannya ketika berada di garis finish, mendekati garis finish, seharusnya kita bisa mengoptimalkan ibadah kita di detik-detik terakhir bulan Ramadan, di 10 hari bulan Ramadan, subhanallah. Karena yang namanya tolak ukur teman-teman di hadapan Allah dan Rasulnya itu bukan pada awalnya, tapi pada akhirnya. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis beliau, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah seseorang itu tergantung dari akhirnya, subhanallah. Dan ini yang kita cari, subhanallah. Jadi jangan sampai teman-teman kita sudah down dulu ya, karena Ramadan yang kita lalui dari hari pertama sampai saat ini kita merasa banyak kekurangan, kita masih merasa ya belum optimal ya, Masya Allah. Maka tetap kita berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Dan ini yang paling penting teman-teman, kedepankan husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kedepankan husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita akhirnya down sebelum berjumpa dengan 10 hari terakhir Ramadan. Jangan sampai kita akhirnya down sebelum berjumpa dengan peperangan yang sesungguhnya, ya kan? Jangan sampai kita berputus asa sebelum kita berusaha ya, Masya Allah. Nah, husnudzon kepada Allah ini harus kita dahulukan ya, subhanallah. Karena ini merupakan akhlak yang seharusnya, yang semestinya kita bisa miliki ya sebagai seorang muslimah. Berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufiknya kepada kita ketika kita memohon kepada Allah. Allah akan memberikan kepada kita Lailatul Qadar, dan Allah akan memberikan kesuksesan untuk kita semuanya untuk bisa menutup Ramadan tahun ini dengan keadaan yang lebih baik ya, Masya Allah. Bahkan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ya, kalau kita pernah dengar hadis qudsi, Allah pernah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Allah subhanahu wa ta'ala, aku itu tergantung prasangka hambaku terhadapku, tergantung keyakinan hambaku terhadapku. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau kita sebagai hamba Allah berprasangka baik kepada Allah, maka hasilnya pun akan baik. Tapi kalau ternyata kita itu sebagai hamba Allah memiliki prasangka buruk, memiliki suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hasilnya pun akan buruk. Saya ajak diri saya dan sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, mari kedepankan berbaik sangka kepada Allah, kedepankan berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berputus asa dari berharap dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita lemah di 10 hari terakhir Ramadan. Teruslah kita bersemangat memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah azza wa jalla akan memberikan kepada kita akhir Ramadan yang terbaik ya. Dan kita bertekad untuk memperbaikinya, subhanallah. Karena kita sebagai seorang muslimah itu teman-teman, kita berdoa kepada Allah, memohon agar Allah memberikan kepada kita husnul khatimah di 10 hari terakhir Ramadan ini. Kita memohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita Lailatul Qadar. Dan kita banyak-banyak memohon kepada Allah agar Allah kuatkan diri kita masing-masing ya, Masya Allah. Jadi jangan sampai kita teman-teman menyerah sebelum peluit tanda berakhirnya pertandingan ditiupkan ya. Karena banyak di antara kita itu yang merasa, kayaknya saya sudah terlalu jauh ketinggalan ya untuk
satu kali hataman saja belum menghatamkan ya, di hari-hari yang telah kita lalui di bulan Ramadan ini. Tenang ya, minta kepada Allah, ista'ini billah, minta kepada Allah agar Allah memampukan kita bisa untuk menghatamkan Al-Quran sebelum Ramadan berakhir. Ya, Masya Allah. Kita terus berhusnudzan kepada Allah bahwa Allah akan berikan itu kepada kita semuanya. Ketahuilah wahai saudariku, ketika Mu'adz bin Jabal ya, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sebuah hal yang sangat besar, amalan apa yang bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya untuk bisa memasuki surga Allah itu berat wahai Mu'adz, tapi sungguh Allah akan memudahkan siapapun yang Allah mudahkan. Allah akan memudahkan jalan seseorang untuk bisa masuk surga Allah bagi siapapun yang Allah kehendaki mudah. Maka dari itu kita katakan bahwasanya 10 hari terakhir Ramadan ini kita akan jalani dengan penuh kemudahan, dan pastinya tetap ya, setelah kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kedepankan yang namanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Kalau kita lihat lagi dalam surah At-Talaq, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan, Allah akan wujudkan keinginannya. Subhanallah. Jadi teman-teman, jangan sampai kita itu mengandalkan pengalaman kita yang telah kita lalui di Ramadan tahun kemarin. Kayaknya saya bisa, Ramadan kemarin aja bisa mendapatkan Lailatul Qadar, sepertinya tahun ini juga bisa, tanpa mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyombongkan diri kita dengan amal solih kita yang sudah kita lakukan di 10 hari pertama bulan Ramadan, dan kita akhirnya tidak mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Teruslah perbanyak lisan ini untuk tetap mengucapkan sebuah zikir, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu teman-teman tidak bisa menghadiri majelis ilmu tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa baca Al-Qur'an barang seayat kalau tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tidak bisa bersedekah kalau kita belum ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang teman-teman, kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan fisik kita, itu semuanya akan menjadi bumerang bagi kita. Kita bisa lihat ketika diri kita misalnya mau bangun malam, kita sudah siap-siap tidur awal waktu, pasang alarm, ternyata bablas sampai adzan subuh berkumandang. Kalau Allah belum tolong, maka kita tidak dibangunkan oleh Allah untuk bisa bangun malam. Dan ada pula orang-orang yang ketika dia tidurnya sebentar saja, ya, kemudian minta pertolongan kepada Allah, Allahumma barik li fi naumi, ya Allah berikanlah keberkahan untuk tidurku, ya Allah bangunkan diriku untuk bisa bangun malam. Subhanallah, dia berhusnudzon kepada Allah, ya Allah bangunkan aku di jam 3, tepat jam 3, nggak kurang, nggak lebih, Allah bangunkan dengan caranya Allah, ya. Allah jadikan tidurnya berkualitas, ya. Kenapa? Karena kita sebelum tidur memohon pertolongan kepada Allah. Dan kita tahu sesungguhnya kita itu, wahai sahabat-sahabatku, tidaklah Allah ciptakan kita kecuali kita dalam kondisi lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia dalam kondisi lemah. Ya, subhanallah. Jadi kita benar-benar memohon pertolongan kepada Allah Al-Qawiyyu, Al-Matin, Al-Jabbar, ya, Ar-Rahman. Kita pakai nama-nama Allah yang indah untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Perbanyak baca itu teman-teman. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang Al-Qayyum, ya, wahai zat yang Al-Qayyum, ya, yang maha hidup, yang maha mengatur semua urusan hambanya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika, hamba memohon kepadamu, birahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullah. Kita tidak menyandarkan amal soleh kita kepada diri kita, tapi kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghiitsu aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaiki seluruh
urusan kita, ya. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, dan jangan engkau berikan barang sekejap pun urusan itu kepada diri kita masing-masing, ya. Subhanallah. Dan jangan lupa teman-teman perbanyak, ya, baca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini banyak kita baca agar kita banyak-banyak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah diriku ala zikrika, sehingga aku bisa senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan hendaklah tolonglah hamba wahai Robku agar senantiasa hamba bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan tolonglah hamba wahai Robku agar hamba bisa memperbaiki ibadah-ibadah yang telah kita lalui. Subhanallah, yang telah hamba lalui. Allahu Akbar. Doa yang sangat pendek tapi ternyata maknanya cukup dalam, ya, Masya Allah. Dalam satu doa kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Karena inilah sifat seorang muslimah, seorang mukminah, di mana mengingat Allah itu adalah sebuah prioritas utama. Kita sedang duduk, kita ingat Allah. Kita sedang berdiri, kita ingat Allah. Kita akan tidur, kita ingat Allah. Kita mau baca Al-Quran, kita ingat Allah. Kita mau keluar rumah, kita ingat Allah. Ya, subhanallah. Dan dalam doa ini, ya, terkandung sebuah makna yang cukup dalam. Kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa dimampukan oleh Allah untuk bisa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Karena teman-teman, di antara kunci kesuksesan seseorang di dunia ini, kunci kebahagiaan seseorang di dunia ini, kalau ia bisa bersyukur apabila Allah berikan nikmat dan bersabar atas semua ujian yang Allah berikan. Ya, subhanallah. Dua ini yang dipegang, ya, disyukuri ketika Allah berikan nikmat, sabar ketika Allah berikan ujian. Maka Allah akan memberikan kepadanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam doa ini juga terkandung makna yang cukup dalam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah zat yang merubah kondisi seseorang, Allah zat yang membolak-balikkan hati kita semuanya. Kita memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki ibadah-ibadah kita. Mungkin kemarin ibadah kita belum maksimal, ada banyak kekurangan di sana sini. Kita masih bermalas-malasan untuk benar-benar menyambut Ramadan ini dengan berbagai macam amal saleh. Waktu kita masih terlalu lama atau terlalu banyak kita habiskan di dunia maya, scroll sini, scroll sana, ya, subhanallah. Dan kita masih belum memaksimalkan ibadah, ya, di 10 hari pertama bulan Ramadan. Maka kita minta kepada Allah agar Allah yang akan memperbaiki ibadah-ibadah kita di 10 hari terakhir nanti. Benar-benar ketika kita berdoa itu teman-teman, jangan asal ucap dari lisan kita, tapi kita pahami dulu maknanya. Begitu pula ketika kita akan sholat, kita pahami maknanya. Karena ketika kita berdoa, kita pahami maknanya, itu akan lebih khusyuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang bisa kita lakukan, ya, untuk menyambut 10 hari terakhir Ramadan ini teman-teman? Yuk kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita perbanyak benar-benar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya teman-teman, yang membuat kita itu malas baca Al-Quran, yang membuat kita itu tidak mau bersedekah, memegang erat harta yang Allah titipkan kepada kita, yang membuat kita itu malas untuk sholat tarawih, yang membuat kita itu susah untuk move on dari HP, yang membuat kita itu akhirnya tidak bisa berucap kata-kata yang baik, tidak bisa continue dalam membaca Al-Quran. Itu semuanya dikarenakan salah satunya karena dosa-dosa kita. Subhanallah. Saya ingat ketika Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, di antara penyebab seseorang itu diharamkan oleh Allah untuk bisa bangun malam, kata Imam Ibnul Qayyim, itu diantaranya karena dosa-dosa yang ia lakukan di siang hari dan ia belum meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, persiapan sebelum kita memasuki 10 hari terakhir Ramadan, mari kita perbanyak istighfar, mari kita perbanyak
Kalau lebih bagus lagi memperbanyak membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah teman-teman, barang siapa yang dia membaca Sayyidul Istighfar, dipahami maknanya, baca kata Rasulullah SAW ya di pagi hari, kemudian sebelum petang dicabut nyawanya oleh Allah, maka dia dakhalal jannah, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Begitu pula ketika kita membaca Sayyidul Istighfar di sore hari dengan penuh keyakinan, ya, dengan paham maknanya, benar-benar kita tahu apa yang terkandung dalam Sayyidul Istighfar. Maka sebelum pagi menyapa kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Subhanallah. Maka jangan malas untuk memperbanyak istighfar, jangan malas untuk memperbanyak Sayyidul Istighfar, dan ini bisa kita lakukan bagi teman-teman yang di 10 hari terakhir Ramadan nanti dapat haid ya, misalnya, atau ibu-ibu yang di 10 hari terakhir Ramadan pas dalam keadaan nifas ya. Perbanyak istighfar. Istighfar boleh dibaca untuk orang haid, boleh dibaca untuk orang nifas ya. Jadi jangan sampai kita sedih karena datang haid, sedih datang nifas ya, tidak mau ngapa-ngapain, yang ada hanya bermain HP. Ya kita bisa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala teman-teman menegaskan kembali di dalam surah Asy-Syura. Nanti teman-teman bisa buka lagi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 40. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha." Dan hukuman dari keburukan itu adalah keburukan yang semisalnya. Masyaallah. Ketika kita bermaksiat di 10 hari pertama Ramadan, ketika kita banyak melakukan dosa di 10 hari terakhir Ramadan, maka ini yang menyebabkan akhirnya kita gagal untuk bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar ya. Masih ada waktu untuk kita memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita putus mata rantai keburukan itu. Yuk kita putus dosa-dosa yang kita lalui di 10 hari pertama bulan Ramadan atau di 20 hari pertama bulan Ramadan. Subhanallah. Karena terkadang ya teman-teman, bukan karena kita itu tidak bisa baca Al-Quran, tetapi karena dosa yang terlalu banyak yang akhirnya membuat hati ini mati, membuat hati ini sakitlah, yang kita akhirnya tidak bisa untuk baca Al-Quran. Lisan kita keluh untuk baca Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, seandainya hati-hati kita bersih, maka tidaklah kita akan merasa bosan dari yang namanya membaca Al-Quran. Subhanallah. Ini yang perlu kita renungi bersama. Kalau kita ternyata selama ini baca Al-Quran terlalu berat, maka bisa jadi karena kita itu memiliki hati yang terlalu gelap, memiliki hati yang sakit ya. Jadi di antara yang bisa menyembuhkan sakit hatinya kita, di antara yang bisa membersihkan hati kita, maka di antaranya adalah dengan memperbanyak istighfar ya. Subhanallah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah, dan bukan hanya perbanyak istighfar ya teman-teman, tapi benar-benar kita itu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha ya. Subhanallah, ini penting banget ini. Jadi sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan di 10 hari terakhir Ramadan, maka kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubatnya kita itu adalah taubatan nasuha ya. Subhanallah. Jadi kita tahu ya teman-teman apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun.
Setiap anak Adam itu, setiap diri kita ini teman-teman pasti memiliki kesalahan. Bahkan mungkin dosa saya terlalu banyak ya, dan lebih banyak daripada dosa teman-teman semuanya. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Ya Masya Allah. Bahkan baiknya Allah kepada kita ya teman-teman, subhanallah. Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, lau annal ibad lam yudnibu la khalaqallahu al-khalqa yudnibuna thumma yaghfiru lahum. Subhanallah, kata Rasulullah SAW, seandainya hamba-hamba Allah itu tidak ada yang berbuat dosa, pastinya Allah itu akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa agar Allah mengampuni mereka ya subhanallah. Bahkan walaupun dosa kita itu sebanyak ya buih di lautan ya subhanallah, ketika kita memohon ampunan kepada Allah maka Allah akan ampuni subhanallah. Maka marilah yuk kita bareng-bareng perbaharui benar-benar taubat kita dengan taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya dengan benar-benar jujur, ikhlas ya, benar-benar kita mengakui kesalahan-kesalahan kita ya Masya Allah. Karena yang namanya taubatan nasuha itu tidak bisa kita lakukan kecuali benar-benar kita harus mengakui dosa-dosa yang telah lalu. Benar-benar kita memohon kepada Allah agar kita tidak kembali lagi kepada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Seandainya teman-teman di 20 hari pertama Ramadan misalnya, matanya pernah bermaksiat menonton drama-drama Korea, maka harus ada azam dalam diri teman-teman untuk meninggalkan drakor itu, untuk meninggalkan secepatnya sebelum ajal menjemput. Maukah kalian ketika sedang menonton drama Korea ternyata malaikat maut datang sebelum kita benar-benar memohon ampunan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan? Kita bermaksiat ya di hadapan Allah dengan mata kita, padahal Allah yang memberikan mata kepada kita. Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan penglihatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan orang yang dia tidak bisa melihat ya subhanallah, dan Allah telah ciptakan kita untuk bisa melihat, tapi ternyata kita justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari benar-benar kita introspeksi diri kita, bermuhasabah apa yang selama ini kita lakukan dengan telinga kita, apa yang selama ini kita lakukan dengan lisan-lisan kita, apa yang selama ini kita lakukan dengan mata kita ya Masya Allah. Bahkan yang namanya wanita itu biasanya banyak terjebak dalam dosa lisan ya teman-teman. Hati-hati diri kita dengan dosa lisan, karena sesungguhnya dosa lisan inilah yang akan membuat seseorang itu akhirnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pelajari lagi apa sebenarnya penyakit-penyakit lisan, dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari yang namanya dosa lisan ya. Subhanallah. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya ingin menyampaikan sebuah pesan ya dari Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita agar kita jangan menjadi seperti wanita yang mengurai jalinan benang. Kalau ada di antara teman-teman yang sudah maksimal 20 hari pertama atau hari-hari yang pernah kita lalui saat ini di bulan Ramadan dengan penuh kemaksimalan, dengan amal salih, maka jangan diurai kembali di 10 hari terakhir Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bih وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Lihat, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita sebuah nasihat yang sangat berharga. Janganlah kita itu seperti wanita yang mengurai benang kita yang sudah kita pintal dengan kuat. Jangan kita justru di 10 terakhir bulan Ramadan akhirnya kita sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan pasar-pasar kita, baik itu pasar yang ada di sosial media ataupun pasar yang ada di dunia nyata. Karena ini emak-emak biasanya kalau di 10 hari terakhir Ramadan justru malah menyibukkan dirinya dengan dunia ya subhanallah. Padahal di 20 hari pertama
selama Ramadan sudah benar-benar maksimal beramal saleh. Maka jangan kita seperti seorang wanita yang mengurai benang kita yang sudah dipintal dengan kuat dan menjadi cerai-berai kembali. Ya subhanallah. Ini yang Allah inginkan dari kita. Tetap kita menjadi wanita-wanita yang istiqamah, menjadi muslimah-muslimah yang senantiasa benar-benar mencari malam Lailatul Qadar sampai di detik-detik terakhir kita. Ya, sampai kita mendapatkan kemenangan. Ya, sampai kita tidaklah keluar dari bulan Ramadan kecuali kita telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir Ramadan ya agar kita tidak kendor untuk tetap semangat? Maka hari ini mulailah kita memiliki niat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, saya punya cita-cita di Ramadan ini untuk bisa beriktikaf. Ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang namanya iktikaf itu harus di masjid. Ada yang mengatakan bahwasanya seorang wanita boleh beriktikaf di tempat yang biasa dia salat. Ya, karena memang dulu pernah Ummu Humaid datang kepada Rasulullah SAW yang memohon untuk salat di masjidnya beliau di Masjid Nabawi. Maka kemudian beliau mengatakan kepada Ummu Humaid agar Ummu Humaid buat tempat khusus sholat di rumahnya ya. Nah kalau misalnya teman-teman punya tempat khusus sholat di rumahnya, maka jadikan tempat sholat itu sebagai tempat iktikafnya teman-teman ya. Jadi niat dari sekarang teman-teman benar-benar mohon kepada Allah, wahai Rabbku, jadikan di 10 hari terakhir Ramadan itu saya bisa beriktikaf, bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang sangat-sangat giat ya dalam menghadapi 10 hari terakhir Ramadan. Ya Masya Allah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teman-teman ya Masya Allah. Kalau datang 10 hari terakhir Ramadan, Masya Allah beliau sudah langsung siap-siap bergegas untuk beriktikaf. Ya dikisahkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ya memberitahukan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kegiatan di 10 hari terakhir Ramadan adalah beriktikaf ya Masya Allah ya, dalam rangka untuk mencari malam Lailatul Qadar ya Masya Allah. Dan subhanallah beliau juga membangunkan anggota keluarganya ya, membangunkan anggota keluarganya untuk salat malam ya, menghidupkan malamnya dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, dengan salat, dengan membaca Al-Quran ya Masya Allah. Dan beliau itu benar-benar beribadah pada Allah Subhanahu wa taala melebihi kebiasaan beliau di malam-malam yang lainnya ya Masya Allah. Karena sesungguhnya teman-teman Allah telah menciptakan malam-malam di dunia ini dan malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar Masya Allah. Sehingga kita benar-benar memohon kepada Allah, wahai Rabbku, saya pengen di 10 hari terakhir Ramadan ini untuk benar-benar mencari malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW pernah mengatakan, iltamisu Lailatul Qadri fi akhiri lailah. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam terakhir ya Masya Allah, di 10 hari terakhir Ramadan. Ini menjadi sebuah rahasia kenapa Allah tidak memberitahukan tepatnya kapan ya, agar kita mencari. Subhanallah, barang siapa yang dia bangun malam bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang ia melakukan qiyam di malam bulan Ramadan seluruh malamnya, dari malam pertama sampai malam terakhir bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan ya Masya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan bonus. Allah akan jadikan kesalahan-kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang kita inginkan ya teman-teman. Subhanallah. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau pernah mengatakan ya dalam kitab beliau, teman-teman bisa baca kitab-kitabnya Syekh Utsaimin, bagus ini karena kalian anak-anak muda harusnya kebiasaannya tuh bukannya scroll HP tapi baca kitab-kitab para ulama. Jadi Syekh Utsaimin itu punya buku bagus teman-teman, boleh teman-teman nanti baca ya bukunya Syekh Utsaimin. Beliau punya buku yaitu buku Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Kata beliau, sesungguhnya
ketika beliau berbicara masalah Lailatul Qadar, kata beliau sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu dapat berpindah-pindah. Bisa jadi malam Lailatul Qadar itu jatuh di malam ke-21, bisa jadi malam ke-23, bisa jadi malam ke-25, bisa jadi malam ke-27 atau mungkin malam ke-29 ya. Bahkan kata Syekh Utsaimin ya, Masya Allah, malam Lailatul Qadar ana Lailatul Qadar kilu taratan takunu fi lailati 21 wa taratan takunu fi lailati 23 wa fi lailati 25 wa fil ashfa'i qad takun. Kata beliau, mungkin juga malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi di malam-malam genap. Ya, subhanallah. Jadi nanti ketika teman-teman itikaf sudah mulai nih, ya 10 hari terakhir, jangan hanya pilih-pilih di malam-malam ganjil, ya. Tapi di seluruh 10 hari terakhir itu teman-teman lalui, ya Masya Allah. Malamnya benar-benar teman-teman mohon kepada Allah agar bisa kita hidupkan dengan amalan-amalan solih kita, ya Masya Allah. Nah ini teman-teman yang perlu kita lakukan ya, benar-benar kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kepada kita malam Lailatul Qadar, karena sesungguhnya di malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Semua malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, Masya Allah, dan Allah Azza wa Jalla jadikan ya kondisi bumi dengan sebaik-baiknya ya, Masya Allah. Bahkan di malam Lailatul Qadar itu ada kejadiannya yang mana ada, kalau kita berbicara masalah takdir ya, maka ada takdir sanawi. Dan takdir sanawi itu terjadi pada malam Lailatul Qadar ya. Ini teman-teman belajar lagi ya nanti ya insyaallah tentang takdir hauli ya, apa itu tentang takdir yaumi ya. Ini sangat penting bagi kita sehingga kita bersemangat dalam menghadapi malam-malam Lailatul Qadar. Ya subhanallah, jadikan malam-malam 10 hari terakhir kita nanti benar-benar kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan lupa untuk banyak-banyak berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Benar-benar kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah menutupi aib-aib kita, dan agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya, dan apabila ada kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya diri ini adalah hamba Allah yang sangat lemah, maka pastinya banyak kekurangan di sana sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.